Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, yang berjudul Berhubungan badan dengan tetanggaku di saat dia dirasuki jin, mertuaku yang terkena santet pesugihan. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, like dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Ini dia Suara Mistis. Aku tidak minta kau percaya. Suara itu melunak sejengkal. Aku minta kau pulang ke napasmu, Mas. Isa mengangguk samar. Ia memegang pergelangan tangan itu, mengakui Juha menolak dalam gerakan yang sama. Ketika ritme lama kembali, ia menahan diri sebisa mungkin agar tidak tenggelam. Tetapi puncak itu tetap datang. Tak segarang malam-malam sebelumnya. Lebih patah, lebih pendek, seperti doa yang diputus sebelum amin. Dan justru di kependekan itulah rasa sakit tak diundang menyambar. Perutnya mencubit, punggungnya menegang, dan setelahnya udara kamar terasa lebih berat dari wajar. Cukup, kata Isa, nafasnya memberat. Cukup untuk malam ini. Suara itu tidak membantah. Catat, ucapnya. Malam ini dicatat. Madun terkulai duduk di tepi ranjang. Keringatnya dingin. Beberapa detik berlalu sebelum sorotnya kembali muda. Ia menatap noda di spray. Tatapannya hancur. Aku minta maaf, katanya patah-patah. Kalau aku bisa menaruh tubuhku di luar pintumu setiap malam, agar dia tidak masuk, aku akan melakukannya. Isa memeluk dirinya dan menahan gemetar. Kau tidak kuat, Dun. Aku akan belajar kuat, Sah. Kau belajar saja bernapas, jawab Isa letih. Itu dulu. Ia berdiri pelan, mengambil kain dari lemari, menekan perlahan pada bagian yang perih. Rasa pedih menanjak, matanya memanas. Besok pagi aku cuci spray. Kalau ada yang bertanya, aku bilang hidungku memisan semalam. Madun mengangguk. Kebohongan kecil terasa seperti sejenis pertolongan pertama. Ia bangkit menatap pintu, lalu menoleh lagi. Kalau kau butuh aku, kalau kau ingin aku di teras sampai subuh, jangan. Kau akan dibawa angin, Dun, potong Isa lembut. Madun terdiam. Ia menatap keris di dinding. Kalau tipisnya seolah bergerak. Dia masih di sini, gumamnya. Ngeri kecil menyelinap ke suaranya. Dia selalu di sini, Dun. Bahkan saat tidak ada siapa-siapa, jawab Isa. Madun menunduk, lalu melangkah ke pintu. Maaf, ulangnya. Seakan kata itu bisa menjadi penyangga atap. Pintu dibuka pelan. Udara malah masuk, sejuk. Ia lantas pergi tanpa suara. Isa sendirian, ia duduk di lantai, punggung bersandar di ranjang. Dalam senyap yang kembali, suara jauh dari arah sungai terdengar seperti orang menepuk permukaan air dengan telapak. Pelan, ritmis, dan sabar. Ia menatap noda di kain, bukti yang tidak minta saksi. Di dadanya, dua hal berdiri berhadapan seperti dua orang tua yang sudah lama tidak berbicara. Ketakutan yang bersih dan keinginan untuk utuh meski utuhnya salah. Ia menerai cek-cek.
Ia meraih buku catatan. Dengan tangan yang gemetar ia menulis, "Malam berdarah." Kontrak mencatat dirinya dengan tinta tubuh. Aku meminta waras sebagai sisa. Belum ada jawaban. Ia berhenti lalu menambah, "Kalau aku harus menjadi jalan, aku akan menandai batu-batu licin agar tidak ada yang jatuh diam-diam." Lampu teplok hampir padam. Isa berdiri, memadamkannya dengan hembusan pendek. Kamar tenggelam dalam gelap. Namun gelapnya kini seperti kain yang menutupi luka agar tidak terinfeksi. Bukan lubang yang ingin menelan. Ia berbaring miring, memeluk bantal, mendengarkan detak sendiri sampai perlahan-lahan ritmenya kembali rata. Di luar, Kertosari menahan napasnya beberapa detik lebih lama dari biasa, seolah ikut menyimak apa yang terjadi di sebuah rumah yang tersorot cahaya kecil. Di tepi sungai, bayang-bayang pohon bergetar, bukan karena angin, melainkan karena sesuatu yang pernah dijanjikan. Malam ini resmi ditagih, dan di dalam rumah itu, seorang perempuan menutup matanya, menyimpan dirinya sejauh mungkin dari pecah, sambil membisikkan kalimat yang ia harap cukup kuat untuk bertahan. "Aku masih ada." Hujan baru saja reda ketika Isah membereskan lemari tua Hujan baru saja reda ketika Isah membereskan lemari tua di kamar belakang. Lemari itu milik Jafar, mertuanya yang sejak meninggal hanya dipenuhi kain-kain usang dan buku catatan bertuliskan aksara Arab pegon. Kayu jatinya sudah lapuk, kunci berkarat, tapi ada sesuatu yang membuat Isah bergerak untuk membukanya malam itu. Sebuah dorongan samar, seperti bisikan dari dalam dadanya sendiri. Tangan Isah gemetar ketika menarik laci bawah yang sulit dibuka. Dari selah kayu yang retak, ia menemukan bungkusan kain putih yang kusam. Kain itu dililit dengan benang merah, simpulnya rapi dan berlapis. Bau tanah basah keluar begitu simpul dilepas, bercampur bau kemenyan yang tak pernah benar-benar hilang. Di dalamnya ada buku lusuh, sampulnya hitam, lembut di ujungnya. Isah membuka dengan hati-hati. Tulisan tangan Jafar memenuhi halaman-halaman, doa-doa, catatan hasil panen, dan hutang piutang. Tapi di tengah, tulisan itu berubah. Huruf-hurufnya lebih tebal, tintanya lebih gelap, dan setiap kalimat seperti diucapkan dari mulut yang sedang berjanji. "Isi kontrak di tepi sungai. Aku, Jafar bin Karni, menyerahkan diriku untuk jalan pesugihan. Aku datang rezeki yang keras, sawah berlipat, harta beranak. Tapi syarat ditulis, perempuan dari darah keluarga yang menjadi api penebus. Jika anak laki-lakiku mengambil istri, ia yang dipilih, istrinya akan jadi jalan, tubuhnya yang akan menjadi tumbal." Isah menutup mulut dengan tangan. Air mata menetes tanpa bisa dicegah. Tubuhnya seketika dingin, seperti ada sumur yang terbuka di dalam perutnya. Setiap malam bersama Madun yang ia pikir kerasukan tanpa tujuan, ternyata adalah isi kontrak yang sudah dicatat jauh sebelum ia masuk ke dalam rumah ini. Ia bukan korban acak, ia memang sudah dipersiapkan. Nafasnya tersekat, ia membalik halaman berikutnya dan menemukan coretan lain. "Jika aku mati, aku tidak mati. Aku akan mencari wadah dari darah sendiri atau dari tetangga yang bisa dibuka jalannya. Selama tubuh perempuan itu menyambut, kontrak akan tetap hidup." Isah terhuyung. Ia menutup buku, namun kata-kata itu sudah menempel di pikirannya seperti paku berkarat. Madun hanyalah medium, arwah Jafar yang menuntut haknya, dan dirinya, Isah, adalah harga yang ditentukan dari awal. "Ya Allah." Isaknya pecah. Suaranya lirih seperti doa yang kehilangan tujuan. "Ternyata aku dijadikan tumbal."
Tangannya gemetar, tubuhnya ingin lari keluar rumah, tetapi kakinya berat seperti ditahan. Bayangan masa lalu menumpuk. Tatapan mata Jafar semasa hidup dingin tapi penuh perhitungan. Bau kemenyan yang selalu menempel di bajunya. Cara ia memaku keris di dinding dengan wajah serius. Semua itu bukan warisan biasa. Itu penanda jalan ke kontrak yang tak seorang pun bisa dibatalkan. Di luar angin malam bertiup, membawa suara sungai. Riak air terdengar seperti orang mengucapkan namanya berulang-ulang. Isa, Isa. Ia menutup telinga, tapi suara itu tidak hilang. Kutukan di pintu terdengar pelan. Sabar, Isa tahu itu siapa. Madun berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya gelap. Isa, katanya, suaranya ganda. Ada Madun, ada Jafar. Kau sudah tahu ya? Isa mundur, air matanya terus jatuh. Kenapa aku yang harus jadi jalan? Madun menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan sorot kosong. Karena kau menantu, karena kontrak menyebut perempuan keluarga, karena tubuhmu pintu, dan aku hanya wadah. Isa menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku benci padamu, Pak, tapi tubuhku selalu menyerah. Madun melangkah masuk. Benci atau cinta, kontrak tidak peduli. Yang dicatat hanyalah persetubuhan. Setiap malam, setiap darah, setiap desah, itu semua adalah materai. Isa menjerit lirih. Ia ingin lari, ingin menghantam wajah si Madun, ingin membakar buku itu. Tapi tubuhnya bergetar, bukan oleh takut saja, melainkan oleh rasa aneh yang merayap dari dalam. Tubuhnya ingat sesuatu yang otaknya ingin lupakan. Tubuhnya rindu pada belitan yang membunuh kewarasan. Ia jatuh berlutut, tangisnya pecah. Aku ingin bebas. Madun berjongkok di depannya, mata hitamnya menatap tajam. Tidak ada kebebasan bagi yang sudah disebutkan namanya. Kau adalah kutukan yang dipilih Isa, dan aku adalah saksinya. Isa menunduk, tubuhnya bergetar hebat. Air mata dan peluh bercampur. Ia sadar satu hal, ia hancur tetapi tak bisa lepas. Ia hanya membenci, bisa meratap, bisa berdoa, tapi tubuhnya akan tetap menjawab setiap kutukan malam. Dan di luar rumah, Sungai Kertosari mengalir tenang, seolah menjaga rahasia yang sudah terlalu lama dicatat di dalam airnya. Sore di Kertosari turun seperti bruis di langit ungu kusam. Hijau memar, kuning kotor di pinggir awan. Isa duduk di serambi, dengan buku catatan Jafar yang baru ditemukan terselip di balik selendang. Ia baru saja menyalin satu kalimat ke halaman belakang. Setiap persetubuhan adalah materai. Ketika suara sandal diseret pecah di jalan, Tarlam pulang. Bau tuak, asap rokok, dan marah yang belum punya kata mendahului tubuhnya sampai ke pintu. Isa, panggilnya yang bukan panggilan, lebih mirip batu yang dilempar ke jendela. Isa bangkit, menyembunyikan buku di balik bantal kursi. Iya mas. Tarlam berdiri di ambang, mata merah bertabur pecahan kecil kebodohan yang disulut ego. Tangannya memegang ponsel butut. Ia mengangkatnya seperti alat bukti. Kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir aku ini patung? Isa menatap ponsel itu. Layarnya retak. Di permukaan, video pendek bayangan dari celah tirai. Sosok lelaki masuk ke rumah ini di malam buta. Siluet, malam, ritme yang bergerak, Madun. Dan di ujung file pendek itu ada tawa kecil laki-laki dari belakang kamera. Suara yang tak asing, Marni,
barangkali, atau tangan bayangan lain yang menjadikan kabar sebagai mata uang. "Siapa kirim itu?" Suara Isa rendah. "Pertanyaan bodoh," Tarlam mendesis. "Kau mempermalukanku di kampung. Kau tidur dengan tetangga, Isa." Isa menarik napas. Ada beberapa kalimat yang ingin keluar. "Dia bukan tetangga, dia wadah. Ini kontrak arwah bapakmu, Mas." Tapi kata-kata yang benar sering tidak berguna ketika yang berdiri di hadapannya adalah laki yang memilih amarah agar tidak terlihat kecil. "Mas," ucap Isa dengan hati-hati, "tolong dengarkan aku." "Dengar apa?" Tarlam menepuk dada. "Aku ini suamimu, dan kau..." Telunjuknya menuding dada Isa. "Perempuan paling dingin yang pernah aku kenal. Ternyata panasmu untuk tetangga, Isa." Isa menelan ludah. "Kau mau bicara soal dingin? Di mana kau 3 malam ini?" "Jangan balik tanya." Tarlam maju selangkah. Dorongan kecil di bahu Isa cukup membuat tubuhnya bergoyang. "Kau menerima laki-laki lain di ranjang kita." "Ranjang ini sudah lama jadi tempat orang lain meletakkan napas, Mas," ujar Isa, lirih namun tajam. Tamparan itu datang cepat, hasil insting busuk yang sudah lama dilatih. Kepala Isa terpelintir ke samping. Suara berdengung di telinga. Mulutnya berbau besi. Dunia berkedip. Teplok, dinding, keris, lalu kembali. "Jangan bawa-bawa bapakku," Tarlam menggeram. "Jangan kencingi makam keluargaku dengan mulutmu." Isa menahan diri. Bibirnya bergetar. "Aku bawa faktanya, Mas." Ia menunjuk dinding, ke keris yang menggantung. Kilau kecil digagang. "Nama kita sudah ditulis lama. Dan tetangga yang kau tuduh itu cuma wadah namamu sendiri." "Gila kamu, Sah," Tarlam mendengus. "Kau mulai omong kosong mistis supaya selingkuhanmu jadi halal. Dasar." Tamparan kedua menunggu di udara. Isa menangkap pergelangan tangan Tarlam sebelum mendarat, memelototi mata lelaki itu, mendapati dirinya berdiri di tepi jurang, antara menyelamatkan sedikit martabat atau melempar semuanya ke dalam gelap. "Sekali lagi kau angkat tangan, aku akan berteriak sampai batu-batu di gang pingsan dan mencatat namamu sebagai binatang," katanya tenang. Tarlam menyeringai, bibirnya retak. "Teriak, biar semua orang tahu." "Aku tidak perlu teriak," Isa menjawab, menghitung detaknya sendiri, menahan gemetar. "Nama Lilis sudah cukup." Hening meledak. Tetikus kecil di bawah lemari lari mencari celah. Di bawah Tarlam, cek-cek. Di wajah Tarlam sesuatu retak. Ia tertawa, pendek dan palsu. "Perempuan calang itu, kau percaya omongan warung?" "Bukan omongan, aku lihat sendiri, Mas." Isah tidak berkedip. "Kau pulang dengan parfumnya dikerah. Kau menyimpan resi pulsa di dompetnya. Dan Lilis menatapku tiap lewat dengan senyum yang meminta aku kalah." Tarlam mendorong meja. Cangkir teh jatuh, pecah menjadi lidah-lidah keramik. "Kau membandingkan kesalahan kecilku dengan pelasurmu." Ia menyambar buku catatan Isa di rak, bukan buku Japar, yang tersembunyi, lalu melemparnya ke dinding. Buku itu memukul keris, membuat bilahnya berdetak halus dan bergoyang. Suara kecil itu seperti bel yang memanggil sesuatu yang tak diundang. Isa mundur selangkah, darahnya dingin. "Jangan menyentuh keris itu, Mas." "Aku sentuh apa saja yang milikku." Tarlam membalik meja. Piring melayang, teriakan kecil menggema dari benda-benda. Foto lama pernikahan mereka jatuh tersungkur. Figur kecil sepasang pengantin di kaca terbalik, seperti mayat di sungai. Tangan Tarlam menubur bahu Isa. Kali ini bukan tampar, bukan dorong,
Pukulan mendarat di lengan atas. Nyeri tajam menyalak sampai siku. Isah mendesis, menahan benturan dinding di tulang belikat. Sakit memiliki suara, jerit kecil yang hanya pemilik tubuh dengar, bergaung dari dalam. "Berhenti," Isah berkata, matanya panas. "Kau tulang yang memukul dagingmu sendiri, Mas." "Aku memukul pelacur." Tarlam mengangkat tangan lagi. Isah menunduk. Gerak refleks yang menyelamatkan pipinya. Pukulan menghantam kusen. Tarlam mengumpat. Rasa sakit memantik. Bensin cek-cek. Rasa sakit memantik bensin di kepalanya. "Kau kira aku bodoh? Kau kira aku tahu kau menyambut lelaki itu? Kau nikmat ya?" Kata itu menyayat seperti pisau berkarat. Isah menelan ludah, melihat di sudut mata lain spray yang kemarin ia cuci. Noda tak hilang sempurna, bayangan warna yang menolak pergi. "Kalau aku bilang ini kontrak pesugihan yang bapakmu buat," suaranya serak. "Kalau aku bilang setiap malam arwahnya meminta aku jadi api, kau pukul juga arwahmu." "Dongeng." Tarlam menyalak, suaranya hampir pecah. "Semua ini karena kau dingin, Isah." "Dingin?" Isah menunduk dada sendiri, napasnya patah-patah. "Aku dingin karena kau memadamkan lampu setiap pulang membawa perempuan lain, Mas." Ia melangkah, kini ia yang mendekat dan mengiris jarak. "Kau ingin aku jadi ranjang hotel yang selalu baru dicuci. Kau ingin aku rebah tanpa ingatan, sedangkan kau menumpuk tubuh orang di punggungku." "Diam!" Tarlam meraih botol minyak gosok di meja dan melempar. Botol menghantam dinding, pecah. Aroma panas menyembur. Roma berubah jadi arena. Benda-benda berterbangan. Kursi rotan terguling. Jam dinding jatuh. Jarum menit terlepas, berputar-mutar tanpa arah seperti kepala yang dibutakan marah. Isah menjerit pendek ketika kaki meja menggores betis. Garis merah tipis muncul. Nyeri merayap, tapi ada api lain menyala. Bukan nafsu, bukan benci, semacam tekad yang kering. "Kau memukulku 1 kali untuk tiap kali kau tidur di ranjang lilis, Mas?" Ia bertanya, suaranya dingin dan begitu pilu. Tarlam mengacungkan telunjuk, bernapas seperti mesin rusak. "Kau bukan istriku. Kau malapetaka, Isah." "Kau suami yang memanggil malapetaka," Isah membalas. "Kau yang membuka pintu, Mas." "Kau gila," gumam Tarlam. Ia menyambar ponsel lagi, menggoyang-goyangkan video bayangan tirai. "Bukti, ini buktinya. Aku akan tunjukkan ke Pak RT, ke Ustadz, ke siapapun." "Silakan," Isah menantang, matanya berkilat basah. "Tunjukkan juga parfum rilis di bajumu. Tunjukkan utangmu di buku Marni. Tunjukkan bekas gigitan di leher yang bukan punya aku." 1 detik itu cukup. Wajah Tarlam berdenyut. Malu berubah jadi kekejaman yang manis baginya. Ia menubruk, menjambak rambut Isah dan menarik. Kulit kepala Isah panas. Pandangannya memercik bintang-bintang kecil. Ia menampar lagi. Kali ini tak terkendali. Suara telapak temui pipi seperti ikan dilempar ke talenan basah. Di dinding keris tua yang tadi berderak berhenti bergoyang. Bilahnya tampak lebih gelap, seolah ruangan menelan cahayanya. "Mas!" Isah menangkis, menendang kaki meja agar melintang di antara mereka. Tarikan rambut lepas. Ia tersungkur ke lantai. Telapak menyentuh serpihan kaca. Sakit, tajam, jernih. Darah muncul di garis-garis halus, bermekar di pori. Dunia mengecil. Suara Tarlam mengambang seperti berasal dari dalam sumur. Dasar memalukan, perempuan kampung murahan," gumamnya. Kata-katanya berat, mabuk oleh dirinya sendiri. "Cukup, Mas," Isah berbisik, permintaan pada seseorang yang tidak lagi bisa mendengar manusia. Di luar anjing menyalak. Di antara 2 rumah, bayang-bayang lewat. Tetangga yang menahan diri, telinga yang merekam, mulut yang besok akan punya bahan. Hujan lama-lama turun lagi. Tetes-tetes besar memukul genting seperti palu kecil. Tarlam berniat mengangkat kursi. Isah refleks meraih apapun yang bisa jadi perisai. Bantal, kursi serambi,
mengangkatnya di depan wajah. Kursi menghantam bantal, bunyinya berat, menggetarkan tulang lengan. Napas mereka dua-duanya kacau. Hidung Tarlam mengeluarkan suara seret. "Keluar dari rumahku!" Ia berteriak. "Ini rumahmu." Isa tersenyum miris. "Bayar listriknya dulu." Kursi diangkat lagi. Lengan Isa bergetar, pinggangnya nyeri. Lalu ketukan, 1, 2, jeda panjang, 1 yang kecil dan pintu belakang. Tidak ada angin yang cukup kuat untuk mengetuk. Tidak ada tangan tetangga di jam seperti ini. Kutukan itu ritme yang tubuh Isa kenal lebih daripada doa manapun. Tarlam membeku. Ia tidak pernah mendengar ketukan seperti itu. "Siapa?" Isa memejamkan mata. Dia tidak ingin membuka. Tidak di hadapan Tarlam. Tidak setelah darah, botol, piring, dan kursi berterbangan. Tapi ketukan itu menggeser udara, membuat rumah mengecil, membuat amarah Tarlam terdengar seperti anak kecil yang memukul air. "Jangan buka!" Tarlam memerintah, meski suaranya pecah. "Jangan, Isa!" Pintu belakang membuka sendiri, pelan, seolah engselnya dilumuri kata-kata lama. Bau kemenyan menyusup, bukan dari ruang, tetapi dari sejarah. Madun berdiri di ambang, wajahnya pucat, matanya seperti sumur yang menampung 2 langit. Tangan kirinya gemetar, tangan kanan memegang kusen seperti orang yang baru turun dari kapal di air bergolak. "Apa-apaan ini, Isa?" Tarlam melotot. "Keluar kamu!" Madun tak menatap Tarlam. Suaranya jatuh ke lengan Isa, ke garis merah di betis, ke pipi yang bengkak. Love yang tipis di kamar memadat. Ketika ia angkat kepala, orang lain menatap dari balik kacamatanya. "Siapa yang berani menyentuh milikku?" Suara itu rendah, dalam, tua, milik yang sudah lama ditanam di rumah ini. "Bapak." Isa hampir tak bersuara. Tarlam mundur 1 langkah, bingung menamai takut jenis baru ini. "Jangan main mistik." "Diam." Sekata itu saja, Tarlam seperti ditekan dinding. Bukan karena tenaga, karena sejarah yang menolak dibantah. Keris di dinding berdinding tipis. Sekali lagi, seperti mengangguk. Madun atau orang yang memakainya melangkah ke tengah kamar. Kursi di tangan Tarlam seberat batu dosa. Isa menahannya pelan dengan pandangan. "Mas, jangan," katanya. "Kau tidak mau berkelahi dengan bapakmu sendiri." "Dia bukan bapakku." "Dia yang kau bawa pulang. Setiap kau menyebut namanya untuk membenarkan kebodohanmu, Mas." Isa memotong tajam. "Dia juga yang membawaku ke ranjang, bahkan saat aku memintanya jadi doa." Tak ada yang bergerak beberapa detik. Tetes hujan menghitung waktu di atap. Madun meletakkan kursi yang terguling. Dengan suara yang tidak keras ia berkata, "Pulanglah dulu, Lam." Tarlam menatap bergantian. Wajah Isa, mata Madun, keris, pintu yang menganga ke gelap. Marah di wajahnya mengecil seperti api disiram hujan. "Ini rumahku." Ia mencoba sekali lagi. "Rumahmu akan menelanmu kalau kau tetap berteriak." Suara itu datar. "Dan besok mulut desa akan makan sisanya." Tarlam menurunkan kursi. Napasnya terseret, bahunya jatuh. Aku akan kembali." Ancaman itu tidak punya gigi. Ia melangkah ke pintu depan, menendang serpihan botol untuk memberi jalan. Sebelum keluar, ia menoleh dan menatap Isa. Bukan cinta, bukan benci, sesuatu yang tercampur buruk di antara keduanya, lalu menghilang ke hujan. Pintu tertutup. Hening yang tersisa bukan penawar, lebih mirip kaca yang ditempelkan ke luka agar tidak kotor. Isa berdiri memeluk dirinya. Getar di dadanya belum reda, pipinya berdenyut. Madun bergerak mendekat, namun berhenti sebelum jarak menjadi tidak sopan. "Aku minta maaf," katanya, dan berbeda dari sebelumnya. Suara yang lebih muda bertahan lebih lama.
Aku tidak bisa menahan dia. Aku hanya tahu ketika kau disakiti, Isa. Isa mengangkat tangan dan menghentikannya. Malam ini jangan sentuh aku ya. Ia mengatur napas. Aku akan pecah kalau disentuh. Madun mengangguk dan menunduk. Bau kemenyan memudar seperti derajat. Seperti ada mulut yang menarik kembali uapnya. Keris di dinding pun terdiam. Isa berjongkok, memungut pecahan piring satu persatu. Matanya tidak benar-benar melihat benda-benda itu. Setiap serpi terasa seperti potongan dari sesuatu yang jauh. Sebelum malam ini sudah retak. Ia meraih kain, menekan luka di betis. Darah merembes pelan, jujur dan tanpa politik. Besok, katanya, pada dirinya sendiri, pada rumah, pada sungai yang tidak terlihat. Besok aku akan bicara dengan orang yang bisa menamai ini semua. Bukan dukun, bukan warung. Orang yang tahu cara mengakhiri kalimat. Madun berdiri di ambang pintu belakang, menunggu jika diminta, siap pergi jika diusir. Kau tidak sendiri, Isa, katanya pelan. Isa menatapnya, lelah sampai tulangnya. Aku tahu, tapi malam ini aku ingin merasa sendiri. Ia memadamkan teplok. Gelap jatuh seperti kain berat yang airnya benar-benar menutup. Di dalamnya, Isa meraba wajahnya, bengkak, hangat, dan hidup. Ia berbaring miring, memeluk bantal. Di luar, hujan menggaru kenting. Di dalam, rumah menghitung napasnya dengan sabar. Dan jauh di sana, di belokan sungai yang ditumbuhi akar beringin, air mengingat dengan tenang nama yang pernah diucap, syarat yang pernah diterima, dan seorang perempuan yang malam ini menolak disentuh, bukan karena benci pada sentuhan, melainkan karena ia sedang memungut satu-satu puing dirinya sebelum menulis ulang bagaimana cerita ini harus berakhir. Malam Kertosari turun dengan keheningan yang terlalu rapat, seakan semua makhluk hidup menyingkir dari jalur yang sudah dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tua dari usia desa itu sendiri. Lampu teplok di kamar Isa bergetar. Nyalanya melambai seperti angin padam, tapi pada tangan gaib yang menahannya agar tetap hidup sebagai saksi. Ketukan itu datang bukan dari pintu, melainkan dari udara. Suara langkah yang tidak menjejak lantai, suara napas yang bukan dari dada manusia. Madun berdiri di ambang, tapi kali ini matanya bukan lagi kosong, melainkan penuh dengan sesuatu yang bukan miliknya. Arwah Japar telah sepenuhnya mengambil alih tubuhnya. Geraknya tenang, suaranya berat, tatapannya tegas seperti seorang yang kembali ke rumah setelah lama ditunggu. Isa, panggilnya, suaranya bukan panggilan, melainkan keputusan. Isa bergetar, tubuhnya basah oleh ketakutan yang bercampur dengan sesuatu yang jauh lebih jahat dari takut. Kerinduan. Pak, hanya kata itu yang bisa keluar. Madun atau Jafar melangkah. Jaraknya seperti tidak bisa diukur. Bau kemenyan menebal, bercampur dengan wangi tanah basah dan darah yang pernah ditumpahkan. Ranjang berderit ketika ia duduk di tepinya, mengulurkan tangan ke wajah Isa. Sentuhan itu dingin tapi lembut, seperti besi yang baru diasah. Malam ini bukan sekadar malam. Ini adalah peneguhan, ucapnya. Kontrak tidak hanya ditulis dengan tinta tubuhmu, tapi harus dimateraikan dengan persembahan. Isa ingin berkata tidak, ingin lari, ingin menutup semua pintu, tapi tubuhnya menolak. Jantungnya berdetak keras, kulitnya merinding, matanya basah. Aku tidak sanggup lagi. Kau sudah sanggup sejak pertama kali membuka pintu, balasnya tenang. Malam ini tubuhmu bukan hanya istri. Malam ini tubuhmu adalah altar Isa. Ia menunduk,
mencium bibir Isah. Tidak ada desakan liar, hanya pelan, sabar seperti api yang tahu caranya menghabisi kayu kering tanpa perlu tiupan angin. Isah gemetar, tetapi di dalam gemetar itu ada tarikan kuat yang membuatnya tidak bisa berpaling. Ritme itu kembali, tangan yang menelusuri, napas yang menekan, bisikan yang bukan cinta tetapi perjanjian. Tubuh Isah terseret, setengah sadar, di antara nikmat dan bahagia penuh kepuasan yang tidak bisa ia pahami. Setiap gerak adalah doa, setiap desah adalah ayat baru di kontrak lama yang ditulis di sungai. Dan saat puncak itu datang, lebih hebat dari sebelumnya, lebih panjang, lebih dalam, udara di kamar bergetar. Dari sudut ruangan, bayangan hitam menebal, membentuk sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia dan tidak sepenuhnya binatang. Mata merah menyala, suara mendesis dari perut bumi. Jin pesugihan muncul, bukan lagi hanya bisikan, melainkan wujud samar yang mengisi ruangan. Isah menjerit, tapi ceritanya berubah jadi desah. Tubuhnya bergetar hebat, bukan karena takut semata, tapi karena arus asing yang mengalir di dalam darahnya. Kenikmatan perempuan ini adalah maharku. Suara jin itu bergema, tidak lewat telinga, melainkan langsung di tulang. Setiap tetes air matanya, setiap kilau tubuhnya yang menyerah adalah harga yang kau bayar, Jafar. Madun atau Jafar menunduk, seolah memberi hormat. Terimalah, ini sudah jadi jalan. Isah menangis, air matanya jatuh dengan deras, bercampur dengan peluh, bercampur dengan kepuasan yang memalukan. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya, tapi ia juga merasakan sesuatu yang lengkap, penuh, sempurna. Meski sempurna itu berarti menyerahkan dirinya seutuhnya ke dalam tangan gaib. Bayangan jin itu melingkar di sekeliling ranjang. Bisikan mantra terdengar samar. Kamar bergetar, seakan tanah di bawah rumah ini ikut menyaksikan. Isah menutup mata, tubuhnya masih bergetar. Kalau ini harga yang harus kubayar, biarlah aku tahu kapan berakhirnya, bisik Isah. Tidak ada jawaban, hanya tawa rendah jin itu yang menggema, panjang, meninggalkan luka di udara. Malam itu, tubuh Isah benar-benar menjadi persembahan, dan di luar, sungai Kertosari mengalir deras, membawa bayangan bulan yang terbelah. Pagi di Kertosari datang tanpa burung. Kabut menggulung rendah seperti kain kafan yang diseret perlahan di atas pematang. Di serambi rumah, Isah duduk menghadapi jalan tanah. Tangannya memeluk perut yang mulai menonjol. Seperti kedai kecil, tempat rahasia dibiakkan. Ia telah menghentikan kebiasaan menghitung suara ayam dan mengukur umur. Dari hari bayang bambu, kini ia hanya menyimak detak yang tidak berasal dari dirinya. Irama baru yang menetap, sabar, dan tidak bisa diusir. Kabar selalu punya kaki di desa. Seseorang melihat Isah ke puskesmas kecil di pasar Ulu Jami. Seseorang lain menakar gerak Isah yang lebih hati-hati saat menimba air. Dan pada sore ketiga, anak-anak berbisik lebih dulu daripada orang dewasa. Isah isi. Tak butuh waktu sampai kata isi dipilih menjadi kutuk. Perut seorang perempuan bisa menjadi jam besar bagi mulut orang lain, menunjuk, menghakimi, lalu berdoa seolah-olah doa itu obat pahit yang harus diminum orang lain. Tarlam menyaksikan kabar tumbuh seperti jamur di kulitnya sendiri. Hari pertama ia pulang mabuk, hari kedua ia pulang tanpa suara, hari ketiga ia pulang dengan mata yang memantulkan parit gelap. Di meja, ia membuka-buka laci mencari sesuatu yang tidak pernah betah dimanapun. Harga diri. Kau, suaranya patah, lalu berubah jadi tawa pendek. Selamat. Isah menunggak pelan. Selamat untuk apa, Mas?
Untuk anakmu. Tarlam menahan kepala, seolah ada 2 orang di dalamnya yang berebut kursi. Anakku? Bukan, aku tidak tahu. Ia menatap perut Isa. Tatapannya bukan benci, melainkan ganjil, seperti orang menatap kembang api dari balik air. Kau mencintainya, Isa? Isa menyentuh kain pada perutnya, dan jawabannya keluar lebih pelan dari napas. Aku takut padanya, lalu aku sayang padanya karena ketakutanku tidak sanggup pergi. Tarlam tertawa lagi, kali ini tanpa suara. Kau perempuan yang membuatku ingin tertawa kuburan cek. Kau perempuan yang membuatku ingin tertawa di kuburan bapakku, Isa. Ia bangkit menyambar jaket. Aku butuh udara. Ambillah, kata Isa. Tapi jangan membawa pulang angin orang lain. Ia tidak menjawab. Pintu ditarik kehilangan kesabaran. Sepeninggalnya, rumah turun 1 derajat lebih dingin dan 1 derajat lebih tenang. Tenang yang retak di dalam. Lilis menghilang seperti parfum habis masa pakainya. Warungnya tetap buka. Kerudungnya rapi. Senyumnya terasa seperti lampu yang digilir, menyala untuk pembeli. Padam ketika bayangan Isa melintas. Ia tidak menyapa. Ia melewati Isa seolah perempuan di serambi itu adalah patung di tepi jalan yang tidak disepakati siapa yang menaruh. Marni lebih pandai. Ia menimbang ombak gosip dengan mata pedagang. Pada minggu pertama, ia menguji bibir karena menunggu harga naik. Pada minggu kedua, ia berbicara secukupnya di warung. Perempuan itu kuat menahan malu, kuat berjalan sendirian. Kalimatnya tampak seperti pujian, namun dilapisi cuka. Orang-orang mengangguk, rasa iba yang dibubuhi rasa aman karena terjadi pada orang lain. Di malam-malam yang terpilih, kutukan itu datang seperti huruf mati. Tidak selalu, tidak sesering dulu, tetapi ketika datang, Isa tidak lagi membuka pintu dengan gemetar. Ia berdiri menempelkan dahi ke kayu, mengukur gelap di seberang. Kalau kau datang sebagai penagih, bisiknya, ingatlah, aku sudah membayar dengan tubuhku. Dan kalau kau datang sebagai penjaga, berjagalah tanpa menuntut air mataku. Kadang pintu tetap tertutup, kadang engsel berderit dan kemenyan merambat. Namun bahkan ketika rumah dikuasai bau lama itu, Isa sekarang membawa sebatang korek cadangan di dalam dada. Kecil, hampir tak berarti, tetapi cukup untuk menyalakan lampu di ruang paling kecil miliknya sendiri. Pada suatu subuh, Tarlam pulang dengan langkah orang yang tersandung lubang tak terlihat. Wajahnya pucat, tangannya kosong tanpa rokok dan tanpa alasan. Ia duduk di lantai, punggung menempel pada dinding, menatap Isa seolah-olah baru pertama kali melihatnya. Aku lihat Bapak, katanya. Suara itu datar, seperti laporan petugas ronda. Di mana, Mas? Di mataku sendiri. Ia tertawa. Ia duduk di bangku warung Marni, menatapku dari cermin botol. Ia menyuruhku menjadi orang, lalu ia menyuruhku menjadi wadah. Ia menggigil. Aku menutup cermin dengan telapak tanganku, Isa. Tapi telapak itu telapak dia. Isa mendekat. Duduklah di sini, Mas, katanya. Nada di antara tegas dan iba. Kau memerlukan nasi, bukan cermin. Tarlam menoleh ke perut Isa, lalu menunduk, lalu tersenyum miring pada lantai. Anak itu, ia ragu. Apakah ia akan memanggilku Bapak, Isa? Kalau kau mau tinggal di rumah ketika Fajar datang. Fajar membenci aku, katanya. Ia bersekutu dengan orang-orang yang punya nama baik. Fajar hanya datang. Isa membetulkan selimut. Kita yang memberi nama. Sore itu Tarlam pergi lagi, kali ini tanpa jaket. Malamnya, kabar melompat pagar. Ia memecahkan kaca warung sendiri.
tertawa karena mengira itu rumah orang lain. 2 hari berikutnya, ia terlihat berdiri di jembatan kecil sebelah selatan, menyebut nama-nama dengan suara lirih, seolah memanggil ikan. Ketika orang mendekat, ia menepuk kepalanya sendiri, minta terdiam, lalu menunduk memandangi arus sampai matahari kehilangan gagahnya. "Gila," bisik seseorang, senang mencocokkan kata dengan pemandangan. Kata itu cepat beranak. Sementara itu, perut Isah membulat sebagaimana harusnya. Ia menghitung hari bukan dari kalender, melainkan dari mimpi. Malam tanpa kutukan dianggap melingkar bulan. Malam dengan ketukan dihitung sebagai huruf merah. Kadang ia terbangun oleh tendangan kecil dari dalam sapaan yang menenangkan dan menakutkan sekaligus. Di sapaan itu, ia merasakan garis yang menghubungkan 3 dunia, yang sudah mati namun belum pergi, yang belum lahir namun sudah meminta tempat, dan dirinya sendiri yang berjalan di tepi, menahan keseimbangan dengan tangan kosong. Kepala dusun datang sekali, ditemani 2 tokoh kampung yang gemar memberi nasihat. Mereka menatap Isah seperti menatap sumur tua yang airnya masih bisa diminum kalau mata ditutup. "Perutmu kabar, tapi kabar juga butuh pagar," kata salah satu dengan hati-hati. "Pagar apa?" tanya Isah sopan. "Pagar doa." Kepala dusun mengangguk pada keris di dinding. Benda itu menatap. "Benda itu selalu menatap. Aku sedang belajar menatap balik," jawab Isah. Mereka pamit tanpa alamat. Pada malam ke-40 dari kabar pertama, langit retak oleh guntur yang tak jadi hujan. Pintu belakang bergerak. Tanpa ketukan, Madun berdiri di ambang. Tidak memegang kusen, tidak menahan apa-apa. Wajahnya jernih, seperti orang yang baru mengganti baju setelah lama berkubang. "Isah," suaranya pelan. Aku tidak sepenuhnya sendiri." "Tidak apa." Isah menepuk bantal, mempersilakan duduk di kursi dekat jendela. "Malam ini kau boleh menjadi kursi." Madun tersenyum sedih. "Di pasar orang bilang kau perempuan terkutuk, Isah." Di dalam rumah, Isah menatap dinding. "Aku perempuan yang sudah menulis ulang cara bernapas." Bau kemenyan merambat, tipis. Bukan invasi, melainkan seperti orang tua yang masuk surau setelah azan kedua. Di telinga Isah ada bisik yang dikenal, namun kali ini bukan perintah, lebih seperti salam. "Jaga api." Ia mengangguk, tak berkata pada siapapun. Keesokan hari, Lilis menutup tirai lebih awal. Ia tahu kata kutuk bisa memantul ke kaca siapa saja. Marni di warungnya menurunkan nada. "Uangmu nanti saja," katanya pada Tarlam yang datang dengan tatapan pecah. "Aku lebih takut pada malam daripada pada Bon." Tarlam tertawa, lalu menangis, lalu tertidur di bangku sampai siang. Ketika bangun, ia berjalan ke sungai. Tidak ada yang mengikutinya. Waktu menua dengan cara paling jujur, pelan. Daun jambu jatuh satu persatu. Di halaman, semut pindah rumah. Di perut Isah, anak tumbuh seperti rahasia yang belajar menyusun kata pertama. Isah mengajarinya doa tanpa suara, sebuah pola napas yang namanya bertahan. Pada malam-malam pilihan, ketukan masih datang, mantra masih beringsut. Tapi Isah, sekeras-keras malam, selalu menyisakan lampu sangat kecil justru untuk dirinya. Lampu itu tidak terlihat mata, namun bau takut menjadi kurang basah setiap kali ia menyalakannya. Suatu senja, berita bergerak dari parit ke mulut. Tarlam berdiri di tepi belokan sungai yang berhias akar beringin. Tempat dahulu Jabar mengikat kata-kata. Ia menatap air lama sekali, lalu tertawa menirukan bunyi riak.
lalu memanggil nama Isa, bukan untuk meminta maaf, bukan untuk menuntut, melainkan karena lupa pada cara memanggil nama lain. Malamnya, ia ditemukan duduk di ambang jembatan, mengusap kepala sendiri sambil menggumam. "Bapak, berhenti." Ketika orang menyentuh bahunya, ia berkata, "Aku sudah berhenti." Tidak ada yang mengerti pada apa. Esoknya, ia menghilang ke kota. Rumor menyebut ke rumah saudara jauh. Rumor lain menyatakan ia berlayar menjadi anak buah kapal. Rumor paling pembunuh bilang ia ikut arus. Desa memilih diam setuju pada yang terakhir. Diam yang ringan karena tidak memerlukan bukti. Beberapa minggu kemudian, perut Isah menegang pada dini hari. Hujan tidak turun, tetapi awan menuruni genteng. Ia menyalakan lampu, duduk tegak, menatap jari-jarinya. Rasa sakit datang, seperti gelombang yang naik, menepuk, surut, lalu kembali lebih dalam. Ia tidak memanggil bidan. Ia menyerbut air hangat, menempelkan kening ke dinding yang sejuk, dan pada gelombang ketiga, ia mulai berbicara pada anaknya. "Aku tidak tahu siapa namamu nanti, Nak. Tapi aku ingin memanggilmu dengan sesuatu yang tidak menagihku menjadi orang lain." Malam itu panjang dan penuh gerak yang tidak melihat jam. Ketika fajar menetes ke ujung genting, Isah berbaring lelah. Keringatnya dingin, napasnya jarang. Di atas ranjang, di kain yang ia siapkan, sesuatu menangis. Suara kecil yang memecah kontrak lama, atau mungkin malah membacakannya ulang dengan suara baru. Isah memeluknya, takut jatuh. Tangis itu meneduh, hening dan turun. "Selamat datang, anak dari 3 dunia," bisik Isah. Ia tidak menatap wajahnya lama-lama. Ia takut menemukan garis yang tidak siap ia terima. Ia hanya menghidu bau kulit pertama, getir, suci, asing, sekaligus seperti air sumur yang ia timba sejak kecil. Di pipinya, air mata turun tanpa perintah, bukan karena gembira, bukan karena takut, karena segala sesuatu di Kertosari selalu terasa sekaligus. Kabarnya merebak siang itu. Isah melahirkan. Orang-orang memotong kalimat setelah kata itu. Mereka tidak bertanya siapa. Mereka memandang dari jarak aman, membuat tanda salib versi mereka sendiri di udara. "Perempuan terkutuk," kata seseorang. "Perempuan kuat," kata yang lain. Kedua kalimat itu sama-sama nyaman di mulut. Lilis tidak datang. Marni mengirim gula dan teh tanpa pesan. Kepala dusun menelpon bidan, pura-pura tidak tahu Isah sudah selesai berjuang. Sungai berjalan seperti biasa, tidak memberi ucapan selamat, tidak mengutuk. Ia hanya membawa bayangan awan. Senja tiba seperti mata yang setengah terpejam. Isah duduk di ambang pintu. Bayi mendengkur pendek di pelukannya. Perutnya kini kosong, masih terasa penuh oleh sesuatu yang belum punya nama. Di tepian jalan, anak-anak bermain kelereng, tetapi suara mereka tidak mencapai telinga Isah. Seolah ada kupat tipis yang menutup rumah ini dari kebisingan yang malas bertanggung jawab. Bau kemenyan bergerak lembut, bukan di luar, tetapi seperti bangun di lipatan udara sekitar telinga. Isah tahu, ia tidak menoleh. Ia memandang lurus ke pematang, ke batas di mana sungai membelok dan mata berhenti. "Pak, kau menagih lagi," katanya tanpa suara. Bisik itu datang, hangat dan dingin sekaligus, seperti napas yang diambil dari 2 dunia. "Kau milikku selamanya, Isah." Isah mengencangkan pelukannya pada bayi. Ia mengangguk, bukan setuju, bukan pula menyerah. Lebih seperti orang yang mencatat di buku kecil sebuah kalimat penuh yang akan diberi tanda baca lain pada waktu yang tepat. Di ambang rumah, di bawah langit yang seperti kain usang,
Ia duduk lama sekali. Waktu melarut. Desa menelan malamnya sendiri. Sungai mengingat apa yang perlu diingat. Dan ketika bintang pertama menyalakan jarum kecil di atas bambu, Isah menutup mata, membiarkan bibirnya bergerak pelan mengucap doa yang pendek. Doa yang disimpan manusia ketika semua doa lain berubah jadi peluru. Doa untuk tetap ada. Di dalam pelukannya, napas kecil itu menirukan ritmenya. Di telinganya, bisik lama masih berdiri, tetapi kini terdengar sedikit jauh, seperti seseorang yang berbicara dari ujung lorong. Ambang rumah jadi garis tipis antara kutuk dan kehidupan. Di sanalah Isah memilih duduk, dan novel ini menutup halamannya di sana pula, pada seorang perempuan yang tak lagi mencari jawaban di luar, melainkan menaruh pertanyaan di pangkuan. Sementara dari balik yang tak kelihatan, sebuah suara tua mengulang kalimat terakhirnya, kali ini tanpa perlu meyakinkan siapapun. Kau kini milikku selamanya, Isah. Dan cerita pun selesai. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah cerita ini sangat bagus sekali? Jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, ikutin terus di channel Suara Mistis. Akhir kata saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.